أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Akhirnya video pernikahan itu sudah masuk dalam kenangan pahit keduanya. Mungkin tak akan lagi diingat-ingat. Ya, kemarin adalah sidang putusan cerai bagi Taki Malik dan Salma Fina setelah sempat berkali-kali diwarnai drama adu mulut antara pengacara. Akhirnya kini Salma sudah menjadi janda. Masih berusia 18 tahun menyandang status janda, sebaliknya Taki Malik yang masih berusia 22 tahun dan sedang studi di Mesir juga resmi menyandang predikat duda. Lantas seperti apa ekspresi Salma di Jakarta dan Taki jauh di negeri piramid Mesir yang seolah memperlihatkan kebahagiaannya dengan memasak hingga bersepeda sambil melantunkan ayat suci. Man 'amila shalihan falinafsihi wa man asaa fa'alayha wa ma rabbuka biwallamin lil 'abid. Saya udah sampaikan ke Taki ya hasil putusan sidang hari ini gitu ya. Ya saya cuma berpesan kepada Taki setelah ini dia lebih fokus ya untuk belajar di sana gitu ya. Tapi ada hati yang bagi saya itu pada sebuah kekalahan yang sangat fatal bagi saya. Pada akhirnya itulah pilihan yang beristighfar kepada Allah. Karena saya nggak mungkin ceroboh mengambil suatu keputusan karena itu hal yang sangat besar. Dan saya sudah memikirkan matang-matang dan juga bertanya kepada guru-guru saya mengenai hal itu secara syar'i apakah sudah pas, apakah tidak gitu loh. Alhamdulillah persidangannya berjalan dengan sangat-sangat lancar. Alhamdulillah juga hari ini putusan pengadilan dan udah ketok palu ya. Namun meskipun merasa lega karena proses sidang cerai putri tercinta akhirnya selesai, apa yang membuat Sunan masih menyimpan ganjalan di hatinya kepada sang mantan besan alias ayah Taki Malik? Ada apa dengan Sunan yang meminta ayah Taki Malik bersumpah di atas Al-Quran? Benarkah ayah Taki Malik pernah menghubungi Sunan untuk meminta berdamai namun tak mau mengakui? Ya intinya ya syukur alhamdulillah ini udah selesai semua. Nah cuma satu hal yang saya belum, buat saya masih mengganjal atau belum selesai adalah orang tuanya ya, atau mantan besan saya Pak Malik. Saya menantang Anda untuk bersumpah di atas Al-Quran bahwa Anda tidak pernah menghubungi saya ya beberapa hari lalu melalui nomor telepon handphone yang saya tidak kenal. Di situ Anda menyampaikan ya bahwa ini sudah harus diakhiri, bahwa dia ajak saya untuk ketemu hari itu juga, bahkan saya bilang saya mau ke rumah sakit antar istri saya tapi dia tetap kejar. Selesai jam berapa Pak? Atau Bapak kemana? Saya susul. Nah itu dia sangkal, itu dia sangkal. Enggak, saya nggak mau menanggapi itu. Sekarang gampang, kalau saya memfitnah, laporkan saya ya. Tapi kalau saya bisa membuktikan, Anda yang akan saya jebloskan ke penjara. Tapi kalau saya bisa membuktikan, Anda yang akan saya jebloskan ke penjara. Kalau masalahnya dia mau bahas masalah itu, karena kita bilang fitnah, kalau sudah di mata saya sebagai orang yang mengerti hukum, kalau tidak terima, tinggal dibuat laporan secara hukum bahwa kami telah memfitnah dia gitu kan. Namun berbeda dengan Sunan yang masih menyimpan ganjalan di hatinya, Salma Fina putri Sunan justru lebih cerah wajahnya menyambut tahapan baru kehidupannya. Pasca cerai dan menyandang status janda, tak hanya sudah move on, Salma Fina pun langsung sibuk mempercantik diri. Ditemani sang ibu, seperti apa Salma Fina yang menjalani perawatan di sebuah salon kecantikan.
Langsung mengawali perawatannya dengan anestesi, ternyata Salma Vina ingin menjalani sejumlah suntik botoks di wajahnya yang masih muda dan segar. Masih berusia 18 tahun, lalu apa yang membuat Salma Vina yang masih muda dan cantik memilih suntik botoks untuk membuat wajah tirus? Tidak takutkah Salma akan efek negatif dengan melakukan suntik botoks di usia muda? Udah kelar anestesi ya dok, terus lagi mau dikerjain sama dokter F. Aduh, dan aku deg-degan banget. Gimana dok, sakit nggak nih? Nggak sakit. Bagian mana dok? Coba dokter Nih, tunjukin. bagian rahangnya yang belakang. Nih 3 jari belakang kan daerahnya otot ya. Nanti kita botok. Yang 3 jari depan daerahnya lemak, itu nanti bakal dikecilin. Aku can't wait to see the result, hasilnya. Nah, alhamdulillah aku udah selesai tadi di botox. Kalau misalkan dibuka nih dok, hijabnya kelihatan aku jadi tirus. Tapi karena aku pakai hijab kan jadi nggak kelihatan ya. Dan tadi rasanya tuh nggak sakit sama sekali, nggak sakit karena di anestesi dulu. Sebenarnya kalau menurut aku pribadi ya, paradigma orang, cara pandang orang kan beda-beda. Cara berpikir orang juga beda-beda. Jadi kalau menurut aku, ini kan hasilnya nggak permanen, cuma long last, mungkin 6 bulan maksimalnya. Jadi selama menurut aku itu nggak mengubah yang too much atau enggak yang over, dan ini kan enggak mengubah terus akan stay selamanya seperti itu kan enggak, tapi nanti dia akan balik lagi setelah 6 bulan. Ini enggak long lasting, jadi kalau menurut aku fine-fine aja ya. Lantas pasca menyandang status janda, seperti apa Salma yang sudah siap menata hati barunya dengan pria baru yang akan mengisi kehidupannya? Umur masih muda, nggak usah terlalu bersedih-sedih, merawat diri, memperbaiki diri, nanti kasih yang lebih baik sama Tuhan gitu. Status itu sebenarnya nggak terlalu penting sih buat aku dan aku pribadi, nggak menjadikan status itu berat buat diri aku biasa aja, tetap jalan semuanya normal gitu. Kalau yang ingin disampaikan kepada Taki udah nggak ada. Buat apa, mau nyampein apa, nggak. Menurut aku semuanya udah kelar, udah aja gitu. Meninggalkan proses cerai Salma Vina dan Taki Malik yang akhirnya selesai, seperti apa kisah Ashanti yang mengantongi gelar S2 hanya dalam waktu 1,5 tahun dan mendapat nilai A? Bagaimana perjuangan Ashanti menyelesaikan kuliah dengan bahasa pengantar bahasa Inggris sambil mengasuh 4 anak hingga kesibukan bisnis dan menyanyi? Seperti apa Ashanti saat sidang tesis dalam bahasa Inggris? Simak saat lagi hanya di Intense. Halo pemirsa Intense, selamat pagi. Setelah tadi kita sudah melihat berita bahagia dari Salma yang akhirnya menjanda di usia 18 tahun, kali ini sudah ada berita dari Mama Super Ashanti. Setelah berjuang keras untuk mendapatkan gelar S2 dan mengurus keempat buah hatinya sekaligus, istri dari Anang Hermansyah ini akhirnya lulus dengan nilai A hanya dengan kurun waktu 1,5 tahun. Wow, pinter banget sih. Selamat ya Mbak Ashanti. Tapi penasaran kan gimana sih cerita selengkapnya? Jangan kemana-mana, saksikan Intense sesaat lagi.